yang dimaksud dan isinya agar bisa menjadi benteng buat kita semua, walaupun tidak secara khusus membahas tafsir surat Al-Kafirun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari sekarang, tanggal-tanggal sekarang bermunculan orang, baik orang biasa maupun tokoh yang mengatakan kalau mengucapkan kalimat selamat hari raya agama lain itu tidak akan berpengaruh pada iman saya, kata dia gitu. Sampai dia memberikan contoh, apa nek aku mengucapkan selamat hari pahlawan terus aku jadi pahlawan, kata dia. Apa nek aku mengucapkan selamat hari ibu terus aku jadi ibu-ibu. Bahkan kata dia lagi, para jomblo itu mengucapkan selamat menempuh hidup baru, nanti saya tetap jadi jomblo, kata dia. Pertanyaannya, apakah seperti itu? Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan dia menutup perkataannya bahwasanya iman itu di dalam hati. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dengan insya Allah sering mendengarnya, dia mengatakan, lagi tu aksara min alfi rajulin minal ulama. Aku ketemu dengan 1000 lebih ulama. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Dan aku mendapati 1000 orang lebih ulama itu sepakat bahwasanya iman itu terangkai dari ucapan dan perbuatan. Jadi tidak cuma hati toh, ucapannya juga, perbuatannya juga. Misal, contoh, kita punya istri, kita katakan sama dia, pokoknya lebih cool, aku mencintaimu misalnya. Tapi pas di jalan, lakinya beda. Lirik kono kene ya, ternyata garwane kok buri ngetut motor. Ya genah malah kon mulih sampai rumah ya diamuk kan gitu. Dan itu bukan isapan jempol gitu. Artinya sampai ada seorang laki-laki itu mau ngenteni saya pulang, dan saya bilang saya pulang kajian setelah 10. Ya wis pokoknya ketemu Mas. Iya. Dan ketemu, dia cerita tentang rumah tangganya. Sehingga dia ceritanya, bojoku nesu iki wis setahun. Bahkan makin kesini nesunya tambah parah. Nganggo fisik aku diajar. Nah, saya penasaran. Jadi salah ngopo, saya bilang gitu. Terus dia bilang, aku mau salah WA kepada orang yang salah. Maksud ngopo ini? WA kepada seorang wanita. Nek WA karo wong itu aja nih, nek ning kantor kan ya biasa tuh. Iya biasa, sing isine wae sing luar biasa. Terus bojone nesu. Terus saya tanya, yo WA tok apa nek liyane? WA tok Mas. Tenang, demi Allah WA tok. Ora nek acara gitu, ora WA tok. Ku baleni yo ora. Jadi manusia itu bisa semarah itu gitu, karena dia nggak terima kalau seseorang laki-laki itu mengucapkan, tapi ucapannya nggak sinkron sama perbuatan. Makanya iman dikatakan oleh Imam Bukhari, ya itu terekspresikan dengan ucapan dan perbuatan. Benar di dalam hati ya, tapi ya harus diucapkan dengan benar dan diamalkan juga dengan benar. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tentang iman, yaitu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadu bil qalb, dan keyakinan dengan hati, wa amalun bil jawarih, dan amal dengan anggota perbuatan. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berkategori dia beriman dalam hati tapi nggak mau mengucap. Contohnya Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yakin ponakannya ini tidak pernah dusta. Bahkan jangankan kok beliau, sekampung itu yakin dan menggelari beliau SAW itu sebagai Al-Amin. Tapi yang terjadi apa? Begitu disuruh beriman, pamannya tidak mau. Bahkan di akhir hayat menjelang kematian beliau pun, ponakannya ini menemani beliau di pembaringan beliau dan mengatakan, ya Ami, qul la ilaha illallah
wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, uhajjun laka bihi indallah, yang nanti akan tak jadikan hujah di hadapan Allah nek jenengan itu sudah beriman. Dan padahal nek umpami niki Abu Thalib itu mengucap sebagaimana yang diminta Nabi, yaitu la ilaha illallah, itu nek ditimbang untung rugi, oke untungnya timbang rugi nih. Soalnya dia tinggal mengucap, habis itu meninggal, tidak perlu sholat, tidak perlu haji, umroh, tidak perlu jihad, tidak perlu zakat, karena memang sudah di akhir waktu. Tapi yang namanya pemahaman, dia memahami benar kalau yang namanya iman itu yo nek terucap ya juga harus diyakini dalam hati. Makanya beliau tidak pernah mau. Apalagi di sebelahnya ada temannya yang jelek yang bernama Abu Jahal, yang dia kemudian menasihati Abu Thalib, mosok kowe meh ngucap kaya ngono, wong aku dadi ngene ya melu-melu kowe. Nah, kira-kira seperti itu. Masa kamu tinggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muthalib? Dari situ kemudian Abu Thalib pun tidak mau mengucap, padahal mau garing mengucap, tidak mau. Akhirnya beliau meninggal tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi pun mengatakan, wallahi ya ammi, demi Allah, la astaghfiruna laka malam unha anka, aku akan mintakan ampun untuk engkau kalau kiranya Allah tidak melarang. Jadi rasa sayangnya beliau itu luar biasa, karena sejak beliau lahir itu tidak pernah punya bapak, dan yang mewakili jadi bapaknya ya Abu Thalib. Dan Abu Thalib adalah sebagai paman ini ya cara pemain bola niku all out. Jadi sayangnya ya benar-benar sayang, cintanya benar-benar cinta, dididik dengan penuh kasih sayang. Apapun duwe ini dilimpahkan kepada ponakannya ini. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya turun ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka lin nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas orang yang beriman, para nabinya itu memintakan ampun buat orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, maka ini menjadi dalilnya bahwasanya orang yang punya keyakinan sudah benar, tapi ucapannya nggak mau mengucap, di situ ternyata belum mencapai atau tidak pernah menjadi orang yang beriman. Nah, kemudian ada juga orang yang hatinya nggak iman, tapi ucapannya menunjukkan orang beriman. Aku iman, aku yuk Islam koyok kowe gitu kan. Tapi hatinya benci banget sama orang yang beriman. Ini yang kita kenal atau kita sebut dengan orang apa Pak? Orang munafik. Orang munafik itu orang yang mempersaksikan keimanan. Bentuknya ya kayak kita, mungkin ngomongnya ya seperti kita, ya sholat juga, pakaiannya ya sama, kadang ya ngomongnya anak antum juga gitu kan. Tapi benci sekali dengan Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Munafiqun dan ayat yang lain ada, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepada kalian kepada kamu orang-orang munafik itu, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah tahu bahwasanya engkau itu adalah rasulnya. Artinya persaksian dia itu enggak penting. Yang penting Allah juga sudah tahu nek kamu itu Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan sesungguhnya Allah itu bersaksi, mempersaksikan bahwasanya orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah katakan apa? Wa ma hum bimu'minin. Iman mereka tidak diakui, mereka bukan orang beriman. Makanya hari ini selain tadi orang yang mengatakan aku nek ngucapke selamat kuwi aku ora bakalan berubah jadi apa, aku tetap wong Islam. Bahkan nek ngucapke selamat dari pahlawan aku ya ora dadi pahlawan, ngucapke hari ibu aku ya ora dadi ibu-ibu gitu kan. Maka ada juga orang yang model berikutnya yang dia mengatakan bahwasanya sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan membela kaum muslimin di Palestina selama masih ada teroris-teroris syariah di Indonesia katanya. Nah, teroris syariah itu menurut dia itu didefinisikan yaitu orang Islam yang mengganggu peribadatan orang non muslim.
Pertanyaannya adalah, apa Islam nyuruh seperti itu? Satu. Kemudian yang kedua, hubungannya apa kelakuan orang Islam di sini dengan yang di sana? Kan tidak ada hubungannya, namanya. Artinya misal saya punya istri, lalu misal, alhamdulillah, kakak dari istri saya nggak pakai jilbab, kakak saya nggak pakai jilbab, terus saya bilang, pokoknya aku orang bakal manut kalau kowe nek mbak nyurung jilbaban. Oh yo, ada hubungannya? Kan tidak ada hubungannya. Artinya kita berumah tangga ya, saya dengan istri saya, kakak saya yang sudah saya nasihati ya sudah urusan dia kan gitu. Makanya Bapak Ibu dan Allah, saya dulu waktu bilang sama bapak saya mau lamar anak itu, saya bilang gitu. Bapak saya itu bilang, itu orang duwe isin, nama apa? Belakang orang duwe kon anak wong sugih gitu. Saya bilang, wong sing dinikahi anake ora boyok. Kan enggak ada hubungannya. Artinya kalaupun kita menikahi anak orang terpandang misal gitu. Kemudian itu menjadi jaminan orang terpandang itu atau mertuanya itu akan memberikan apa yang dia miliki ke kita ya belum tentu. Faktanya saya boleh dewe, kerja dewe. Dan itu yang harus kita pahami gitu. Bagaimana kita seorang muslim tidak boleh ya dalam hati kita itu membenci Islam dan kaum muslimin. Begitu pula ucapan juga tidak boleh gesek antara dalam hati dengan yang terucap. Nah, kemudian ada juga orang tipe ketiga, hatinya beriman, mulutnya membenarkan, tapi amaliyahnya enggak sinkron. Dia tahu Tuhan itu Allah, Rabb itu Allah, sholat menghadap kiblat. Kemudian hatinya yakin, amaliyahnya geser. Dia lupa kalau iya karena butuh, iya karena staan ini satu rangkaian. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah minta tolong. Maka orang ini kadang nggak paham ada bagian minta tolong. Jadi sholatnya kepada Allah, tapi begitu kemudian ada musibah, dia siapkan niku sajen, dilemparlah ke gunung berapi kalau konteksnya gunung yang jeblok. Kalau konteksnya laut yang ludak, dilemparkanlah sajen itu ke laut. Kalau konteksnya nopo misal banjir bandang, ditanamlah itu di bumi. Macam-macam perbuatannya. Maka itulah yang disebut dengan orang musyrik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan tiga golongan ini, orang kafir yang tidak pernah mengucapkan keimanan, orang munafik yang tidak pernah membenarkan dari dalam hati, dan orang musyrik yang kemudian melanggar sumpahnya sebagai orang beriman tapi juga meminta kepada selain Allah, mereka semua ini kekal di neraka dan tidak keluar selama-lamanya kalau tidak bertobat dari dosanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kita mau bahas ada ucapan-ucapan yang terucap oleh orang yang beriman dan itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan murkanya dengan kemurkaan yang teramat sangat gitu. Jadi kalau manusia, contohnya tadi yang teman saya tadi, dia dimarahi istrinya setahun, istrinya marah, menengke, mungkin diceluk ya mengu, sampai kemudian tadi itu mulai main tangan, itu selevel manusia. Maka nanti levelnya Allah itu marahnya seperti apa yang akan simak. Tapi sebelum sampai situ, saya ingin sampaikan hadis-hadis yang menyatakan ada ucapan yang bisa membuat Allah itu murka. Nabi SAW bersabda yang pertama, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia itu berkata-kata dengan satu kata, satu kalimat. Kalimat itu ya SPOK, itu satu kata kok. Saya sedang tidur, ya itu satu kalimat. Tapi saya sedang tidur di atas kasur, mimpi indah, naik kuda di halaman yang banyak bunga, nah itu kan satu paragraf. Ini satu kata, berarti kata yang sangat pendek ini. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berkata dengan satu kata, min sakhatillah, yang satu kata ini membuat Allah itu murka. La yulki laha balan, yang dia itu tidak sadar kalau kalimat itu bikin Allah murka. Tidak sadar ini berarti dia tidak berilmu, melu-melu waton tanpa ilmu. Kemudian yang terjadi apa? Yahwi biha fi jahannam. Ternyata ucapannya yang satu kata yang tidak disadari, yang hasil melu-melu tanpa ilmu, membuat dia terjerumus di dalam neraka. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, inna rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang yang berkata-kata dengan satu kata, la yara biha ba'san.
yang dia itu tidak melihat ada kesalahan dalam katanya. Jadi dia merasa benar, dikasih tahu ngeyel. Kowe iki dadi Gus iku kudune ora ngomong kuwi, ora apa-apa aku tetep dadi Gus bar ngomong-ngomong. Wong yang ngucapke hari pahlawan aku ora terus jadi pahlawan dan seterusnya tadi. Ngeyel dia, tahu salah ning ngeyel. Nah, apa yang terjadi? Yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Maka dia akan terjerumus ke neraka sejauh 70 tahun perjalanan jatuh bebas. Jatuh bebas itu nyata. Suatu ketika Nabi itu lenggah, kemudian bersama dengan sahabatnya, kemudian mendengar suara dentuman keras. Kemudian Nabi bertanya pada sahabat, sahabat, ini nanti suara apa? Para sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasul, yang tahu Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, itu suara batu yang dijatuhkan dari pinggir neraka, dari bibirnya neraka. Dibagi gitu, dicolke gitu, waktu dibandem gitu, dicolke gitu. Yang dia baru nyampe suaranya kamu dengar ini, itu 70 tahun kemudian, yaitu sekarang ini. Dan itu kita kembali ke ilmu fisika. Di ilmu fisika itu enten rumus cara menghitung ketinggian atau jarak suatu benda kalau jatuh bebas. Persamaannya adalah S sama dengan setengah dikalikan G. G itu gravitasi, terus dikalikan T. T itu waktu lama proses jatuh dikuadrat G. Nah, G-nya gravitasinya itu konstanta, angka yang sudah tetap 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, T-nya itu tadi 70 tahun. 70 tahun dalam tahun ya, dikalikan 365 hari jadi hari, terus dikalikan 24 jam jadi jam, terus dikalikan 3600 detik jadi detik. Ketemu nih 2,2 miliar detik. 2,2 sekian gitu. Tapi 2,2 miliar detik niku dikuadratke dikalikan 9,8. Ketemunya 23,9 kuadriliun kilometer. Niku setara dengan jenengan dari bumi ke matahari bolak-balik ping 159 juta kali. Nah niku jerone neraka. Jadi jenengan ora perlu ngukur, cukup dari hadis itu dan rumus fisika kira-kira semonten niku. Nah kembali ke hadis ini, ada orang yang ngomong sak omongan, sak kecapan, boten sak kalimat dawa, boten sak paragraf, mung sak omongan, sak kecapan, ngerti kleru ning orang gagas, orang peduli, bahkan mencari alasan macam-macam. Wong liya dalil dhek nganggo logika. Logika nih, aku nek ngomong selamat pahlawan kok ya terus aku dadi pahlawan, apa terus dadi Avenger ngene ngono. Apa nek aku ngomong selamat dadi pahlawan terus aku dadi Avenger ngono kan kata dia ini. Apa nek aku ngomong hari ibu terus aku dadi ibu-ibu, ya ora juga. Nah, di sini dikatakan orang yang seperti itu akan mampu terjerumus ke neraka karena ucapannya itu sejauh 70 tahun jatuh bebas atau setara dengan 159 juta kali bolak-balik bumi ke matahari. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, hadis ketiga. Innal abda la yatakalamu bil kalimah. Ada lagi loh seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat pendek aja. Mayatabayyanu fiha, tidak mau mencari ilmunya. Wis ngomong ngene wae. Ngaji sik tek kok ora usah iki wae. Sing tadi ngerti ini enggak mau tahu, nek ini enggak ngerti diajak cari tahu enggak mau. Kata Nabi SAW, yazilu biha finnar, dia akan tergelincir ke neraka. Ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, yang dalamnya neraka itu sejauh jarak timur dan barat. Timur dan barat ini enggak pernah ketemu dan jauh, Pak. Etan itu pucuke ngendi ra ketok, kulon itu pucuke ngendi ra ketok, jauh banget. Nah, jadi perkataannya apa to, Mas? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam 3 batch ayat. Batch itu 3 paket. Yang pertama Maryam 88 sampai 92. Yang kedua Al-Kahfi 1 sampai 5. Yang ketiga Quran surat Yunus ayat 68. Nah, 3 batch. Jadi batch yang pertama ini ada 5 ayat, batch kedua 5 ayat, batch yang ketiga 1 ayat. Batch itu sak kelompok. Nah, jumlah ayatnya berarti 5 tambah 5 tambah 1 11.
Nah, kita menyebutkan di Quran surat Maryam dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Maryam, wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka mengatakan, berarti kan ini kata-kata bukan perbuatan, dan mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Kata-kata loh ini, belum perbuatan. Jadi ini nembe kata-kata, dereng dijak Natalan bareng loh, nembe kata-kata. Wa qalu takhadar rahman walada, dan mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad jitum syai'an idda, sungguh kalian telah datang dengan perkataan yang sangat mungkar. Mungkar itu berarti Allah itu tidak mau ucapan itu terucap, karena itu salah, keliru, tur fatal salahnya. Tidak usah jauh-jauh, misal jenengan aja, tiba-tiba ada seorang pemuda datang, Pak, saya itu nggih anak jenengan mesti akan marah. Anak kau ngendi? Mbokmu sapa wae aku ora ngerti kok. Mbok kula namine niki, aku ora kenal kuwi. Lah terus kan madosi teng kampung mriki namine niki, nak kula tanggep mriku sing namine niki jenengan. Sing jeneng kaya aku ki bener aku saiki, tapi mbiyen ki yo enek jenenge niki wong wis mati. Lah kan wong karo anakku iso wae wong kuwi. Karo enek sijine wis pindah. Aku dicetok kowe dadi wong mosok aku ora kenal mbokmu. Kowe sapa ora ngerti, deloken lho, rupaku Jawa lho, rupamu kaya ngono. Irungmu lho dawa, irungmu mbek pesek iki lho, ora patut dadi pakmu. Aku lho cendhek kowe dhuwur gitu. Rambutku lho lurus kowe kriting gitu kan. Ora patut aku dadi pakmu gitu. Ya gitu kan? Ketika kita ada orang ngaku-ngaku bukan anak kita, ya kita enggak mau kan. Makanya Allah di sini mengatakan laqad jitum syai'an idda. Yang gue ucapkan itu perkataan mungkar. Mungkar itu ya salah yang salahnya parah itu. Sampai Allah ini kok anyel. Nek manusia anyelin tadi, Mas gue balenin awas kowe kan gitu nek menungso kan. Niki nek Allah Mbak, takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu tak pecah lho. Goro-goro kowe ngomong ngono. Tak pecah niku nek pecah berarti jubuti misore. Wa tansaqul ardu, terus bumi ini tak belah. Belah, nek dibelah berarti yang di dalamnya masuk Pak, kesodot. Kemudian watakhirul jibalu hada, dan gunung-gunung itu tak musnahkan, tak hancurkan. Jadi kalau Allah gergeten itu bahasanya ngoten niku. Nek jenengan gergeten kalian putrane kan, awas kowe tak selentik ya, ngoten Pak. Niki nek Allah ndak, langit kae tak pecah, tak bleke kowe. Bumi tak belah ben kowe mlebu kabeh ngono. Terus gunungnya tak jur-jur, nek gunungnya kan nopo lahare, banjir lahar, mboten mau banjir banyu. Makanya di sini dikatakan takadu, hampir-hampir. Hampir-hampir itu berarti Allah itu sudah bergeten, tapi tidak ditutupi sampai menjadi sebuah adab yang membinasakan. Nah, kenapa Allah sedemikian benci, sedemikian anyel? Ditambahkan pada ayat berikutnya, anta aulir rahmani walada, karena kamu memanggil menyebut Allah Ar-Rahman itu punya anak. Wa may yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, ndak pantas Allah itu punya anak, ndak pantas, ndak layak. Karena Allah itu maha agung, maha besar di atas sana dengan semua keagungan dan kebesarannya. Ndak pantas masuk Allah yang maha agung masuk ke dalam rahimnya seorang wanita yang sangat kecil, terus keluar dari jalan lahir yang lebih kecil lagi, kemudian muncul jadi manusia yang sangat lemah gitu kan, ndak bisa apa-apa. Tidak bisa, tidak mungkin, tidak pantas. Makanya Allah mengatakan, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan siapapun, makhluk manapun, kayak gimana pun tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah maha melihat dan maha mendengar. Sehingga kalau ada orang dengan bentuk kayak kita kok ngaku-ngaku Allah, ngaku-ngaku Tuhan, itu jelas bukan. Makanya Islam menjelaskan, saya jelaskan di salah satu kajian tentang Isa Al-Masih, dia memang akan turun lagi nanti Pak di hari kiamat. Tapi hari-hari ini banyak orang sih nggak sabar, pengen gitu, gendang teko. Akhirnya apa? Ngaku-ngaku. Jadi orang Amerika, orang Eropa, pokoknya muka bule itu nyari visa ke Israel, begitu sudah bisa masuk, tinggal di situ 4 bulan, 6 bulan, rambutnya gondrong, begitu udah gondrong nyari gamis, terus nyari kayu buat teken, nah mulai dia mengaku sebagai Yesus. Banyak itu. Padahal
hari kiamat nanti dia turun itu dari langit, Pak. Dari langit berpegangan sayap malaikat, bukan dari pesawat apalagi dari bis kota, bukan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang pertama. Dan pelajaran yang jarang disampaikan oleh para pendakwah tentang ayat ini, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata, ayatnya ada 5. 3-nya Allah menggunakan kata Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Jadi Allah itu walillahil asmaul husna, Allah itu punya asmaul husna, fad'uhu biha, maka mintalah dengan asmaul husna, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, maka tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama Allah. Nah, di dalam hadis dikatakan asmaul husna Allah itu ada 99. Faman ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mampu melakukan namanya ahsa, yaitu memahami, mengerti, mengilmui, lalu kemudian memegangi itu sebagai iman di dalam hidupnya sampai mati, maka dia pasti akan masuk surga. Nah, ahsa itu rangkaian dari tadi, memahami, mengilmui, syukur-syukur menghafal, kemudian menjadikan itu pegangan. Nah, di dalam Al-Fatihah dengan mengulang sehari 17 kali, di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang Maha Pengasih dan Penyayang, gitu toh. Tapi sebenarnya kalau kita pahami dengan benar, maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini punya perbedaan. Ar-Rahman, Allah itu punya kasih sayang 100%. Ar-Rahman itu 1% saja, 1% saja. Dan dari 1% itu dibagikan pada orang yang beriman, orang kafir, termasuk syaitan, iblis, jin, manusia, binatang, tumbuhan, semua yang ada di muka bumi. Makanya Nabi SAW mengatakan, bahwasanya dunia itu di mata Allah nggak lebih mulia daripada satu sayap seekor nyamuk. Kalau dunia ini lebih mulia dari satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir nggak akan dikasih minum pun enggak, gitu kan. Tapi karena di mata Allah dunia ini tidak lebih mulia dari satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir nggak cuma punya atau nggak cuma dikasih air minum, bahkan sak perusahaan nih dikeki ngene wong kafir A, kafir B, gitu kan. Nah, kenapa kok demikian? Karena Allah punya janji bahwasanya wa ma Allahu bidzalamin lil abid, Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Maka seorang hamba, mau itu kafir maupun itu muslim, kalau dia berbuat baik di dunia, kalau kafir dibalas kontan semuanya. Tapi kalau orang muslim dibalas sebagian, sisanya menunda dia di hari kiamat. Makanya jenengan bisa bayangkan gini, ketika jenengan infak 1 juta, Allah punya janji dikembalikan 700 kali lipat. Maka ketika Allah sudah kembalikan kepada jenengan 10-20 juta, hakikatnya jenengan masih punya harapan untuk menerima 680 sampai 690 kalinya. Ning mungkin gak dikasihkan di dunia, mungkin dikasihkan ke putra jenengan, putu jenengan, atau nanti nunggu jenengan di akhirat. Tapi untuk orang kafir yang berbuat baik dengan 1 juta, Allah akan kembalikan langsung di dunia, bahkan sampai mentok 700 kali lipat. Makanya orang kafir itu makin kaya, makin kaya, makin kaya. Tahun lalu Elon Musk itu duitnya itu baru sekitar 8.000 atau 9.000 triliun. Sekarang sudah 12.000 triliun. Nah, makanya disitulah Ar-Rahman, cuman 1% bisa membuat orang kafir sedemikian luar biasa. Lalu gambarannya sisanya gimana? Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang menanti orang beriman 99%, yang akan dicurahkan, diberikan total di akhirat saja hanya untuk orang beriman tok. Iman yang gimana? Yang tadi di depan saya bilang, tidak tercampur kesyirikan, tidak tercampur kekufuran, tidak tercampur kemunafikan. Hatinya mengimani, mulutnya melafalkan keimanan itu dengan benar, dan perbuatannya mencitrakan orang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Nah, orang yang seperti itu akan mendapat curahan rahmat Allah di akhirat 99%. Walaupun sampai sahabat bertanya, wa inzana wa insarqa, walaupun dia pernah berzina, pernah mencuri, kata Nabi, wa inzana wa insarqa, walaupun dia pernah berzina, pernah mencuri, maka Allah akan berikan kasih sayang itu. Sehingga yang masuk neraka itu ada 4 golongan, Pak. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang beriman yang berbuat dosa ning lupa tobat. Mau limo ning gak tobat, tukang mendem mati mendem, tukang main mati pas main,
tukang nopo meleh mati pas niku, tukang maling mati pas maling kan enten niku. Akhir maling kecantol pager dan listriknya terus mati kan. Nah, yang seperti ini kan lupa tobat. Nah, karena lupa tobat yang belum dulu di neraka. Tapi Allah akan keluarkan. Begitu kemudian Allah keluarkan dalam kondisi sudah gosong. Cara wong Jawa bahasa wis ajur gitu. Nah, kemudian Allah tuangkan dia, jatuhkan dia ke Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Di mana itu sungai kehidupan? Sebuah sungai yang mengalir di depan pintu surga. Tuangkan ke situ, lalu pukul kayak tokolan. Begitu sudah pukul kayak tokolan, maka Allah kasih dia kehidupan lagi, tapi masih tersisa tulisan Jahannamiyun, yaitu mantan penghuninya neraka. Dan dia menjadi penghuni surga yang terakhir. Dan sebagai penghuni surga yang terakhir, Allah persilakan. Karena dia masih punya iman walaupun kecil ning dosa peh biyangan, tapi Allah masih mengampuni. Maka Allah katakan, "Mas saiki kowe mlebu surga." Kata orang itu begitu sudah sampai depan pintu surga. Niki resume nggih, nek dibahas satu-satu panjang. Niki resume. Begitu sampai di depan pintu surga, dia lihat pintu surga sudah ketutup. Kemudian dia balik, "Ya Allah, surga sampun ketutup, ketinggalan sampun kebal." Jadi kebiasaan teng donya kegowo sampai ning akhirat. Tentunya kon sholat kosak kose ora sholat matine main. Kon ning donya kon tobat kosak kose ora tobat matine kena narkoba gitu. Maka kebiasaan itu terbawa Pak sampai akhirat. Nek kita umpama kita mau nawari sesuatu, "Nggo Pak, nggo Mas niki enten es teh." Mungkin mawon itu. Nek kita mau ya wis kan gitu. Tapi Allah karena Maha Rahimnya tadi loh. Begitu orang ini menolak dengan asumsi yang keliru, nek merasa surga itu sudah penuh, maka Allah katakan balik ono neng nama surga wis dinteni. Sampai sana lagi, ya bener pintunya ditutup, pintu surga itu tertutup. Nek pengen dibuka itu digedok dulu, mengucap salam baru dibukakan. Makanya manusia yang pertama itu yang akan membuka pintu surga itu Nabi Muhammad. Ketika sudah mengucapkan salam, dibukakan sama malaikat terus ditanya, "Kowe sapa?" "Saya Muhammad." "Oh iya bener, nek kowe Muhammad ya memang bener iki pintu iki kudu pertama sing dibuka iki nggo wong sing jenenge Muhammad ya kuwi gitu. Nah, sehingga dalam konteks manusia yang terakhir ini, begitu kemudian dia kembali lagi, dia melihat pintunya tertutup ya karena ora tau ngaji jadi ora ngerti nek itu gedhok, balik lagi. Ya Allah sudah penuh ya Allah. Niku nek cara bis pariwisata Pulau Sopire jenengan napa wis telat gitu kan. Terus kondang nyusul gitu kan. Paling kok ditinggal, kalau tak tinggal tenan gitu. Atau kereta, nah, kita telat, enggak mungkin kita ditunggu sama kereta. Saya dulu pernah naik pesawat itu barengan saya, bukan barengannya, beda pesawat. Jadi dia itu merasa bakal ditunggu sama pesawatnya, karena dia telat itu rombongan mungkin 12 atau berapa belas orang. Waktu sak kantor naik pesawat semua, telat semua. Wah paling kok dihindari, ya tetap ditinggal. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, tapi itu di dunia. Di akhirat, orang itu kali yang kedua mengatakan kalimat itu, "Ya Allah, ini sudah penuh, sudah tertutup." Nah, di kali yang ketiga Allah mengatakan, "Ora Mas, bali omene ning kono wis ngenteni kowe 10 kenikmatan raja donya." Jadi raja donya sing paling sugih menurutmu ki sapa? Kuwi dipingke 10. Dipingke 10, kemudian jadi ditambahi bidadari surga 2. Kemudian orang ini ujik ngeles meneh. Jenengan ampun ngece kula. Ora Mas, ono meneh. Iku nek tenan kita itu menungso nek wong kaya ngono kita salah moh ya wis kan gitu. Tapi karena Allah itu Maha Rahim Pak, orang yang kayak gini tetap dimasukkan ke dalam surga dengan kenikmatan 10 kali raja dunia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa 5 ayat kemurkaan Allah ini 3-nya itu di situ ada kata Ar-Rahman, 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 biar menjadi pengingat buat panjenengan bahwasanya hidup dunia itu tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Mulane sing ngomong Natalan bareng wonge sugih, sing ngomong ngucape kae wonge duwe pesantren, itu tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Kebenaran tetap kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis. Ketika orang yang ngomong itu mbok sugih kayak gimana, tapi dia nggak sesuai dengan ayat, nggak sesuai dengan Quran, maka itu jelas salah. Buat niku Menteri Agama sih sampe itu ya salah gitu. Ngoten nggih. Jadi saya merasa terpanggil untuk meluruskan gitu kan.
Jangan sampai walaupun ini cuma segini gitu kan, dan dengan kemudian katut dengan kata-kata itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Batch yang kedua yaitu Al-Kahfi 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an untuk hambanya Muhammad SAW dan dia tidak menjadikannya bengkok. Artinya Quran itu tidak pernah menjadi sesuatu yang bengkok, lurus. Sampai Nabi SAW mengatakan taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan. Tak tinggalkan dua perkara, kalau dua perkara itu mbok pegang selama-lamanya kamu akan selamat, yaitu kitab Allah wa sunnah, yaitu Quran dan sunnah. Sehingga ketika seorang muslim itu berpegangan pada Quran dan sunnah, maka dia enggak akan pernah bengkok. Kemudian ayat keduanya qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladun wa yubassirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Yang namanya Al-Qur'an itu adalah bimbingan yang lurus, yang isinya adalah mengingatkan tentang adanya adab yang mengerikan, yang keras yang disediakan buat orang yang beriman, dan juga ada kabar gembira buat orang yang beriman bahwa disiapkan buat mereka ajron hasanah, balasan yang baik. Balasan yang baik gimana kau surga. Gampangnya kan Quran itu isi menurut ayat ini yang utama adalah kabar gembira, kamu iman masuk surga. Bener, kamu iman masuk surga, kamu tidak iman masuk neraka. Intinya itu yang pertama. Kemudian Allah tegaskan majisina fihi abada, dan kamu akan kekal di dalamnya. Ini artinya kalau kafir tidak beriman ya masuk neraka ya kekal di dalamnya. Nek beriman masuk surga ya kekal di dalamnya. Wa yundirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan isi yang lain yaitu mengingatkan buat orang-orang yang berani berucap dengan ucapan kalau Allah itu punya anak loh. Makanya aneh kalau kemudian ada tokoh agama Islam kok malah mengatakan yang bertentangan dengan ini. Aneh. Mau gelarnya Gus, Kiai, Ustad, ulama, profesor, Kiai Haji, menteri, aneh. Karena ayat ini mengatakan kowe kita elek aja nganti ngomong ngono lah kok malah omongan koyo ngono gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka yang mengatakan Allah punya anak itu tidak punya ilmu. Bahkan bapak mereka itu juga tidak punya ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yang mereka ucapkan dari mulutnya itu adalah perkataan yang Allah itu sangat marah, sangat murka dengan kata-kata itu. Iyaquluna illa kadiba, bahkan yang mereka ucapkan tidak lain dan enggak bukan itu cuma dusta, cuma bohong, enggak ada landasannya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga yaitu Quran surat Yunus ayat 68 dengan bunyi atau makna yang hampir serupa. Allah berfirman, qalu takhadallahu walada, mereka mengucapkan. Jadi 3 bait ayat ini cuma mengucapkan. Itu aja salah, napa mulai ndak kok melu natalan bareng. Lah kok melu napa nukoke cemorone, masangke, menghias, melu noto. Makanya jenengan yang kerja di apa niki? Advertising niki. Nah, nek entuk proyek nonton niku ndak boleh, Pak. Dapat proyek letter tulisannya selamat Natal ndak boleh, Pak. Ndak boleh. Nah, itu ndak boleh, itu bertentangan dengan akidah. Nggih. Atau tukang on masangke spanduk-spanduknya ndak boleh. Atau dengan punya catering, dapat orderan catering untuk Natalan, tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa. Dan dosa yang paling dosa tadi sampai Allah katakan itu perkataan paling mungkar, menyakiti aku coba. Nah, saya lanjutkan. Wa qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanahu, maha suci dia, maha suci Allah. Kalau dikatakan subhanahu, Allah itu tidak mau terkotori dengan kata-kata itu. Ibaratnya dengan sudah pakai baju muslim, baju takwa atau gamis, pakai sarung, pakai peci, nek ibu pakai ruko, udah wudu ke masjid, tiba-tiba ada anak kecil datang nyekal telek. Wah Pak, gue bu, jenengan mesti akan mengatakan, Gus, ada. Aku selesai, suci, aku nek masjid yang sholat malah tidak koyo ngono. Kita tidak mau kesenggol itu karena tahu kalau kesenggol itu nanti kita sholatnya tidak sah kan gitu. Maka di sini Allah katakan subhanallah, maha suci Allah dari ucapan itu, tidak boleh.
seorang muslim, seorang manusia Islam itu kok ngomong kayak gitu. Dan Allah mengatakan wal ghaniyu, Allah itu maha kaya. Maha kaya seperti apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, yang memiliki semua yang di langit 7 itu. Di atasnya ada Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, ada kursi, ada air, ada arsy, semua milik Allah. Di dalamnya ada malaikat-malaikat, ada bintang-bintang, matahari, bulan, bintang, planet, semua milik Allah. Dan apa yang di dalam bumi, semua lapis bumi milik Allah, sak batu-batuannya, sak tanamannya, sak isi-isinya, sak tambang-tambangnya, Allah sudah klaim itu. In indakum min sultanin bihada, memang kamu bisa mendatangkan bukti atas ucapan itu. Mana buktimu? Di fotonya apa? Nek aku di bojo nglairke menungso kowe ndi? Fotone ndi? Enggak ada, Pak. Mereka cuma ngarang-ngarang. Kemudian dikatakan ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Lantas kenapa kamu berkata tentang Allah sesuatu yang kamu tidak punya bukti, tidak punya landasan? Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, 3 ayat ini saja, sebenarnya banyak ayatnya. Cuma saya kasih 3 ini yang fundamental. Bahwasanya seorang muslim tidak boleh mengucapkan kata-kata selamat hari Natal. Nah, kok ngomong Mas, aku nyontoni, kula nyontoni. Tidak boleh masang spanduknya, tidak boleh ngirim WA-nya, tidak boleh ngarap gawean terkait dengan itu, tidak boleh desainnya, tidak boleh nyetak MMMT-nya, tidak boleh nopo gawe ornamen-ornamennya, ngedolnya ya tidak boleh. Nek duwe mobil tepak ya tidak boleh nganterke, itu ya tidak boleh. Ini akidah, Pak. Nek ngucap ketok tidak boleh terlibat dalam perbuatannya, itu tidak boleh. Allah murka. Dan Allah murka, sebenarnya Allah itu menunda. Menundanya gimana? Nah, orang non-muslim itu mengatakan itu ya terserah, memang dari zaman sebelum Nabi datang itu sudah ada. Mereka sampai hari kiamat orang Nasrani itu tetap ada. Makanya mereka kayak gitu, itu terserah mereka, lakukan dinukum waliyadin. Nah, kita ini loh, yang Islam ini loh, kok ya orang usah ngomong gitu. Makanya ngapunten amit-amit dan jenengan titeni jane bencana di Indonesia niku rata-rata niku tanggal piro to, Pak? Bulan Desember. Nah, jadi saya tidak akan menyalahkan orang non-muslim itu, tidak. Yang saya salahkan kepada kita sendiri. Allah itu akhirnya sebenarnya sedang menunjukkan peringatan buat kita. Kowe iki lho ngaku iman, tapi kok lambemu iki lho, omonganmu kok koyo ngono. Kok yo mandek gitu loh. Kenapa? Karena nanti kalau ini saya katakan ini gara-gara orang non-muslim, bunda, nanti mereka akan mengatakan loh Amerika baik-baik aja, Eropa baik-baik aja. Makanya orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad ada, mereka sudah ada, sampai hari kiamat mereka ada. Kata-kata ini menanti mereka nanti di akhirat konsekuensinya. Makanya Nabi ketika berdakwah orangnya nggak mau dengeri, fantadiru ini ma'akum minal muntadir. Entah nono, kowe karo aku ya mung garik ngenteni sing bener kowe aku. Itu buat orang yang nggak percaya. Cuman buat jenengan ini loh yang sudah percaya. Kok yo ngomong ngono iki gek ngopo, kok yo jek nopo orderan gawe panganan ning kegiatan koyo ngono gek ngopo, kok yo dadak ngewangi masange cemporon kok yo ngene kok yo ngono gitu kan. Nah, disitulah kemudian Allah ngasih peringatan kok peling. Coba iki bumine ora tak gawe meletek mung tak gawe gempa sithik, tak gawe banyu grojok-grojok sithik, terus tak gawe nopo sithik ya. Kira-kira cepelikan ora. Ternyata nggih mboten, niki kula pilih iki. Makanya saya pernah ngisi kajian itu di Kecamatan Banjarsari, di depan camatnya dan haji-haji Banjarsari. Saya bilang Pak Camat, yang namanya bencana itu ada 2 sebab fisik dan non fisik. Nah, ya sebab non fisik ini yang harus kita cari, yaitu dosa yang terjadi di tempat ini. Gitu kan. Yaitu apa? Kecamatan Banjarsari itu masih membawahi kelurahan Stabilan. Stabilan itu masih ada RRI. Tugas jenengan mengembalikan RRI itu menjadi radio Republik Indonesia, bukan radio rawan iman. Soalnya nek ngomongin bencana di Solo ini paling mau genangan, banjir atau sampah, kemudian pemukiman padat terus kebakaran, gampang itu menyelesaikannya. Agar tak boleh buang sampah sembarangan, agar pemukimannya ditata dengan rapi, rampung. Tapi bencana yang disebabkan oleh non fisik ini kita tidak bisa cegah. Sampai Allah mengatakan amin tuman fis samai ayasifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apa kamu tuh merasa aman dari Allah yang ada di atas, yang mengawasi kamu, yang bisa membuat kamu untuk ambles tenggelam di dalam tanah. Makanya saya sampaikan itu harus dengan beresi. Jangan sampai dengan meninggalkan PR itu yang pada nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari. Punadan. Oke. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, gua pilih pengatan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, karena pada akhirnya wa anfusakum, jagalah diri kita.